Hai teman-teman, sekarang ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang sel elektrokimia yang terdiri dari pengertian, persamaan, perbedaan, dan rangkaian. Selamat menonton! Sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari energi kimia redoks atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia redoks. Dan sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik atau arus listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Jadi, di dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan yang kedua yaitu sel elektrolisis. Adalah sel elektrokimia yang menguraikan suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi, pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia yaitu reaksi reduksi oksidasi. Persamaan sel volta dengan sel elektrolisis. Persamaan sel volta dengan sel elektrolisis yang pertama adalah sel volta dan sel elektrolisis sama-sama menggunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Agar lebih mudah mengingatnya, kita dapat menyingkatnya saja dengan kata KRAO, yaitu katoda reduksi dan anoda oksidasi. Persamaan sel volta dengan sel elektrolisis yang kedua adalah sama-sama menggunakan elektrolit. Elektrolit yang digunakan dapat berupa larutan atau aqueous maupun lelehan atau liquid. Perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama, pada sel volta bahwa sel volta adalah alat sel yang dapat mengubah energi kimia, yaitu reaksi redoks menjadi arus listrik. Pada sel elektrolisis, kebalikannya yaitu sel yang mengubah arus listrik atau energi listrik menjadi reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Yang kedua, pada sel volta, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Pada elektrolisis, kebalikannya yaitu katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Cara mudah untuk membedakan dan mengingatnya. Pada sel volta bisa kita singkat dengan kapan volt, yaitu katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Pada sel elektrolisis bisa kita singkat dengan kenapel, yaitu katoda negatif, anoda positif pada sel elektrolisis. Lanjut pada perbedaan yang ketiga, pada sel volta reaksi yang terjadi merupakan reaksi spontan, sehingga beda potensial listrik atau NO selnya bernilai positif atau besar dari 0. Pada sel elektrolisis kebalikannya yaitu reaksi tidak spontan, sehingga beda potensial listrik atau NO selnya bernilai negatif atau kecil dari 0. Berikutnya perbedaan yang keempat, yaitu pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sel volta diantaranya pada aki dan baterai. Pada sel elektrolisis, penerapannya yaitu pada proses penyepuhan dan pemurnian logam. Rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta dapat dirancang dengan menggunakan dua tempat atau bagian. Masing-masing tempat atau bagian ini merupakan setengah sel, yaitu tempat terjadinya setengah reaksi reduksi, dan bagian satu lagi tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi. Kemudian masing-masing tempat atau wadah ini berisi larutan elektrolit. Contoh pada wadah sebelah kiri berisi larutan ZnSO4 yang mengandung ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Dan wadah yang sebelah kanan mengandung larutan elektrolit CuSO4 yang mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Selanjutnya, kedua elektrolit ini masing-masing dicelupkan elektroda, yaitu elektroda Zn dan elektroda Cu.
di mana logam Zn sebagai anoda yang merupakan kutub negatif dan logam Cu sebagai katoda yang merupakan kutub positif. Selanjutnya, kedua elektroda ini dihubungkan oleh rangkaian luar yaitu kawat konduktor disertai voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan yang dihasilkan dari proses reaksi redoks pada sel volta. Lalu, bagaimana prinsip kerja sehingga sel volta ini dapat menghasilkan arus listrik? Ingat, pada sel elektrokimia, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi atau pelepasan elektron di anoda adalah Zn ini sendiri, jadi logam Zn ini meluru dengan reaksi Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Zn yang dihasilkan akan bergabung ke larutan elektrolit ZnSO4, sedangkan elektron yang dilepaskan akan mengalir melalui kawat konduktor menuju katoda. Selanjutnya, di katoda ini, ion Cu2+ akan menangkap elektron yang berasal dari anoda, sehingga terjadilah reaksi reduksi yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Cu yang dihasilkan di sini akan mengendap di katoda. Sekarang kita perhatikan pada wadah sebelah kiri, jumlah kation atau jumlah ion positif itu semakin banyak karena adanya tambahan dari hasil oksidasi di logam Zn. Sebaliknya, pada wadah sebelah kanan kation atau ion Cu2+ semakin berkurang karena menangkap elektron atau mengalami reaksi reduksi sehingga mengendap menjadi logam Cu. Untuk menyeimbangkan jumlah kation dan anionnya, maka pada sel volta juga terdapat rangkaian dalam yaitu jembatan garam. Jembatan garam adalah berupa pipa U yang dibalik yang berisi larutan garam seperti KCl, NaNO3 atau garam lainnya. Pada contoh ini, larutan garamnya adalah larutan KCl yang mengandung ion K+ dan ion Cl, di mana ion K+ akan bergerak ke arah katoda untuk menetralkan ion SO4 yang berlebih karena berkurangnya CO2+ setelah tereduksi menjadi logam Cu, dan ion Cl akan bergerak ke arah anoda untuk menetralkan ion Zn2+ yang berlebih dari hasil oksidasi. Jadi karenanya reaksi redoks dapat terus berlangsung dan terjadi aliran elektron dari anoda ke katoda sehingga menghasilkan arus listrik. Yang selanjutnya yaitu rangkaian sel elektrolisis. Sel elektrolisis dirancang pada satu wadah yang berisi elektrolit dan dicelupkan 2 elektroda. Kemudian kedua elektroda ini dihubungkan pada sumber arus listrik. Elektroda yang terhubung dengan kutub positif sumber arus adalah anoda, sedangkan elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber arus adalah katoda. Kemudian elektron dari kutub sumber negatif dari sumber arus akan mengalir menuju katoda. Akibatnya ion positif akan tertarik ke katoda dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Sementara ion negatif akan tertarik ke anoda dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi akan diteruskan ke kutub positif sumber arus. Jadi pada sel elektrolisis ini reaksi yang terjadi tidak spontan. Itulah tadi materi mengenai sel elektrokimia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat mudah dimengerti. Sekian video dari kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Bye.